Hai teman-teman, selamat datang kembali di Gudang Cara. Pernah nggak sih kamu lagi santai, niatnya cuma mau cek notifikasi sebentar di ponsel? Eh, tahu-tahu udah 1 jam lewat, kamu terus aja scroll. Entah itu di Instagram, TikTok, Twitter, atau platform lainnya. Pas sadar, kamu mungkin ngerasa sedikit pusing, waktu berharga hilang, dan anehnya, kamu bahkan nggak terlalu inget apa aja yang udah kamu lihat. Rasanya kayak masuk ke lubang kelinci digital, ya. Kamu nggak sendirian kok. Fenomena yang sering disebut mindless scrolling atau doom scrolling ini dialami banyak banget orang di seluruh dunia. Kita sering banget buka aplikasi bahkan tanpa tujuan yang jelas. Cuman pengen lihat sesuatu, tapi nggak tahu apa. Atau mungkin kita lagi merasa bosan, stres, atau cemas, terus scrolling jadi semacam pelarian sesaat. Kita geser layar ke bawah, berharap nemu konten yang menarik, lucu, atau informatif. Tapi seringnya kita malah terjebak dalam siklus tanpa akhir. Menggulir konten demi konten tanpa benar-benar merasa puas atau mendapatkan apa yang kita cari. Kenapa ya bisa begitu? Kenapa rasanya susah banget buat berhenti scroll, padahal kita tahu itu buang-buang waktu dan energi? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar tuntas trik-trik psikologis cerdas yang sengaja dirancang di balik aplikasi-aplikasi favorit kita yang bikin kita ketagihan scroll tanpa henti. Siap buat tahu rahasianya? Oke, mari kita mulai dari otak kita sendiri. Di dalam kepala kita ada zat kimia bernama dopamin. Sering disebut hormon kebahagiaan, tapi peran dopamin sebenarnya lebih kompleks. Ia adalah neurotransmitter yang terkait erat dengan motivasi, antisipasi, dan sistem penghargaan reward system di otak. Saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, otak melepaskan dopamin, memberi kita perasaan senang dan mendorong kita untuk mengulangi perilaku tersebut. Nah, aplikasi media sosial dan platform konten dirancang dengan sangat cerdas untuk membajak sistem dopamin ini. Setiap kali kita scroll dan menemukan postingan baru, video lucu, foto menarik, atau bahkan sekadar notifikasi like, otak kita mendapatkan sedikit kejutan dopamin. Rasanya seperti mendapat hadiah kecil. Masalahnya hadiah ini datang terus-menerus dan seringkali tidak terduga. Kita nggak pernah tahu apa yang akan muncul selanjutnya saat kita scroll ke bawah. Apakah itu meme kocak, berita mengejutkan, atau video kucing imut. Ketidakpastian inilah yang membuat sistem dopamin kita terus aktif mendorong kita untuk terus mencari hadiah berikutnya. Ini mirip seperti mesin slot di kasino. Kamu terus menarik tuas, atau dalam kasus ini terus scroll karena kamu berharap akan mendapatkan jackpot, konten yang sangat menarik. Setiap hadiah kecil, konten yang lumayan oke, membuatmu terus bermain. Lama-kelamaan, otak kita jadi terbiasa dengan rangsangan dopamin konstan ini. Kita jadi kecanduan sensasi antisipasi dan hadiah kecil yang datang dari scrolling. Inilah jebakan dopamin pertama yang membuat kita sulit lepas dari layar ponsel, bahkan ketika kita sebenarnya tidak menikmati kontennya lagi. Selain dopamin, ada lagi nih trik psikologis kuat yang dipakai aplikasi, namanya variable rewards atau hadiah yang berubah-ubah. Ingat perumpamaan mesin slot tadi. Inti dari kecanduannya bukan cuma karena dapat hadiah, tapi karena kita nggak tahu kapan hadiah itu akan datang atau seberapa besar hadiahnya. Kadang kita scroll, nemu konten biasa aja. Scroll lagi, nemu video lucu banget. Scroll lagi, cuma lihat iklan. Ketidakpastian ini justru yang bikin otak kita makin penasaran dan termotivasi untuk terus mencoba. Kalau hadiahnya selalu sama atau bisa diprediksi, lama-lama kita bakal bosan. Tapi dengan variable rewards, selalu ada kemungkinan kejutan menyenangkan di scroll berikutnya. Mungkin postingan teman yang udah lama nggak muncul, atau informasi penting yang lagi viral. Kemungkinan inilah yang membuat kita terus-menerus kembali berharap mendapatkan jackpot konten yang memuaskan rasa penasaran kita. Aplikasi sengaja merancang algoritmanya untuk menyajikan campuran konten yang bervariasi, sebagian biasa saja, sebagian cukup menarik, dan sesekali ada yang benar-benar wow, agar kita tetap terpancing. Ditambah lagi dengan fenomena psikologis yang namanya FOMO, alias fear of missing out atau rasa takut ketinggalan. Aplikasi media sosial lihai banget memanfaatkan FOMO ini. Mereka terus-menerus menampilkan apa yang sedang dilakukan orang lain, tren terbaru, berita terkini, atau event yang sedang berlangsung. Kita jadi merasa harus terus-menerus update biar nggak ketinggalan zaman, nggak dianggap kudet, atau nggak kehilangan momen penting. Notifikasi yang sering muncul juga sengaja dirancang untuk menarik kita kembali ke aplikasi, mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang baru yang mungkin kita lewatkan. Kombinasi antara harapan dapat hadiah tak terduga dan takut ketinggalan inilah yang jadi resep ampuh untuk membuat kita scroll dan scroll dan scroll lagi.
Selain trik psikologis, desain antarmuka aplikasi itu sendiri juga sengaja dibuat untuk membuat kita terus terpaku. Salah satu fitur paling efektif adalah infinite scroll atau gulir tak terbatas. Dulu kita harus mengklik tombol next atau halaman berikutnya untuk melihat konten baru. Ini memberi jeda alami bagi otak kita untuk berhenti sejenak dan memutuskan apakah mau lanjut atau tidak. Tapi dengan infinite scroll, konten baru terus dimuat secara otomatis saat kita menggulir ke bawah. Nggak ada lagi titik berhenti alami. Desain ini menghilangkan hambatan mikro yang bisa membuat kita berhenti scrolling. Tanpa akhir yang terlihat, kita cenderung terus menggulir karena selalu ada sedikit lagi konten di bawah sana. Ini seperti makan keripik dari kantong besar tanpa dasar, susah banget buat berhenti. Fitur lain seperti pull to refresh, tarik layar ke bawah untuk memuat ulang, juga bekerja dengan prinsip serupa, memberikan sensasi kontrol dan antisipasi hadiah baru, konten segar, setiap kali kita melakukannya. Lalu ada senjata pamungkas, notifikasi, bunyi ting, getaran di saku, atau ikon merah kecil yang muncul di layar, semuanya dirancang untuk merebut kembali perhatian kita saat kita sedang tidak menggunakan aplikasi. Notifikasi ini seringkali memanfaatkan FOMO, memberitahu kita tentang aktivitas teman, berita terbaru, atau konten yang dipersonalisasi untuk kita. Bahkan notifikasi yang tampaknya sepele seperti like atau komentar baru bisa memicu pelepasan dopamin kecil, menarik kita kembali ke dalam lingkaran scrolling. Pengembang aplikasi tahu persis bagaimana mengatur waktu dan jenis notifikasi agar paling efektif dalam mengganggu kita dan menarik kita kembali ke platform mereka. Kombinasi desain tanpa henti dan gangguan notifikasi ini menciptakan lingkungan digital yang sangat sulit untuk kita tinggalkan. Terjebak dalam lingkaran scrolling tanpa henti ini bukan cuma soal buang-buang waktu loh. Dampaknya bisa lebih dalam dari yang kita sadari. Pertama, tentu saja produktivitas kita menurun drastis. Waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk bekerja, belajar, berinteraksi langsung dengan orang tersayang, atau melakukan hobi malah habis untuk menatap layar. Kedua, kesehatan mental kita bisa terganggu. Paparan informasi yang terus-menerus, perbandingan sosial yang tak henti, dan berita negatif, doom scrolling bisa meningkatkan perasaan cemas, stres, kesepian, bahkan depresi. Ada juga istilah brain rot atau brain fog, di mana kemampuan kita untuk fokus, berpikir kritis, dan mengingat informasi jadi menurun karena otak terlalu sering dibanjiri stimulus dangkal. Tapi tenang, bukan berarti kita harus buang ponsel kita kok. Kabar baiknya, kita bisa reprendre kontrol. Kuncinya adalah kesadaran dan membangun kebiasaan digital yang lebih sehat. Pertama, coba sadari kapan dan kenapa kamu mulai mindless scrolling. Apakah saat bosan, stres? Coba identifikasi pemicunya. Kedua, batasi waktu layar. Gunakan fitur digital well-being atau screen time di ponselmu untuk mengatur batas harian penggunaan aplikasi tertentu. Ketiga, matikan notifikasi yang tidak penting. Biarkan hanya notifikasi dari orang atau aplikasi yang benar-benar krusial saja yang muncul. Keempat, atur lingkunganmu. Jangan letakkan ponsel di samping tempat tidur atau di meja makan. Ciptakan zona bebas gadget. Kelima, cari aktivitas pengganti. Saat merasa ingin scroll, coba alihkan perhatian ke hal lain. Baca buku, jalan-jalan sebentar, ngobrol dengan teman, atau lakukan peragangan. Keenam, kurasi feedmu, unfollow akun-akun yang membuatmu merasa negatif atau tidak memberikan nilai tambah. Ikuti akun yang inspiratif dan positif. Terakhir, latih mindfulness. Saat menggunakan media sosial, cobalah untuk lebih sadar dengan apa yang kamu lihat dan rasakan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar bermanfaat atau hanya mengisi waktu? Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mulai melepaskan diri dari jeratan scrolling dan menggunakan teknologi untuk tujuan yang lebih positif. Jadi, itulah tadi kupas tuntas tentang trik-trik psikologis di balik kebiasaan scrolling tanpa tujuan kita. Mulai dari jebakan dopamin, hadiah tak terduga, rasa takut ketinggalan, hingga desain aplikasi yang memang dirancang untuk membuat kita ketagihan. Memahaminya adalah langkah pertama untuk bisa lebih sadar dan mengendalikan penggunaan teknologi kita. Ingat, teknologi itu alat yang netral, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh algoritma, tapi kitalah yang memegang kendali atas waktu dan perhatian kita. Semoga video ini bermanfaat ya. Apa kamu punya trik sendiri untuk mengatasi mindless scrolling? Bagikan dong pengalaman atau tipsmu di kolom komentar di bawah, biar kita bisa saling belajar. Jangan lupa juga untuk klik tombol
tombol like jika kamu suka video ini, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdas dan sadar dalam menggunakan teknologi. Ya, dadah!